Asal-usul Rawapening, cerita dari Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah, sebuah provinsi yang beribu kota di Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian tenggara. Di Semarang terdapat sebuah desa yang bernama Rawapening. Dan danau yang penuh ikan ini memiliki asal-usul yang masih diceritakan secara turun-menurun hingga sekarang. Pada zaman dahulu kala, ada seorang anak kecil yang hidup sebatang kara di sebuah desa terpencil. Ayah dan ibunya sudah lama meninggal. Anak kecil itu sudah tidak memiliki keluarga hingga dia hidup sendirian. Anak kecil itu bukan anak pada umumnya. Yang Maha Kuasa memberikan kelebihan kepada anak kecil tersebut. Iya, anak kecil itu ternyata bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Setiap hari, rumah anak itu didatangi warga yang meminta pertolongan. Tetapi, selalu saja ada yang dengki kepadanya. Hari itu, seorang nenek sihir melihat dengan penuh kedengkian rumah anak kecil yang ramai dengan orang-orang. Malam harinya, nenek sihir itu mengetuk pintunya. Maaf nek, ada yang bisa saya bantu? Hei bocah, gara-gara kamu, sekarang tidak ada yang datang ke rumahku. Maka terimalah hukuman dariku. Si nenek itu mengarahkan tongkat ke anak kecil itu. Tiba-tiba saja, tubuh anak kecil itu memiliki luka yang busuk, yang bau sangat menyengat. Rasakan tubuhmu bau busuk. Orang-orang tidak mau dekat denganmu. Hehehehe. Keesokan harinya, beberapa warga desa datang dan terkejut melihat kondisi anak tersebut. Hei, apa yang terjadi denganmu? Mengapa tubuhmu menjadi seperti itu? Anak kecil itu menjelaskan kenapa bisa seperti itu dan bau busuk. Dan malam harinya, anak kecil itu bermimpi mendengar suara. Pergilah dari desa ini dan carilah nenek tua itu. Dia akan menyembuhkanmu. Pagi-pagi sekali, anak kecil itu berangkat ke desanya. Dia menempuh perjalanannya hingga berhari-hari. Hingga akhirnya, anak kecil itu kehabisan bekal. Dia pun menuju ke rumah desa penduduk desa. Maaf pak, berilah saya sedikit makanan. Hei, anak kecil bau busuk. Pergi kau dari sini. Cepat pergi. Itulah, anak kecil selalu diusir oleh penduduk. Bukannya kasihan, mereka justru jijik melihat keadaan itu. Anak kecil yang kehausan dan kelaparan itu melihat sebuah pesta dan ketika datang ke pesta itu, orang-orang langsung mengusirnya. Anak kecil itu kembali ke perjalanannya. Di tepian desa, dia melihat sebuah rumah tua. Dia pun menghampiri gubuk tersebut. Maaf nek, bolehkah saya meminta airnya seteguk saja? Nah, saya semalam bermimpi. Saya akan memberikan minuman kepada anak kecil yang tubuhnya penuh luka. Sepertinya kamu. Tunggu, aku akan mengambil makanan untukmu. Anak kecil anak itu makan dengan lahap. Dan tiba-tiba saja tubuhnya sembuh seperti sedia kala. Nak, lihatlah, luka dan bau busukmu sudah hilang. Nek, aku juga pernah bermimpi dengan suara agar menemukan seorang nenek. Sepertinya itu yang dimaksud suaranya itu nenek. Mungkin sudah menjadi takdir Tuhan. Semua yang terjadi ini sudah akan menjadi kehendak Tuhan. Nek, kenapa penduduk ini sangat sombong dan suka menghardik anak yatim sepertiku? Nah, penduduk sini memang hampir semua sombong.
Mereka akan mengusir warga-warga yang tidak mampu. Dahulu nenek ada di tepi desa sana. Kami disuruh pergi. Akhirnya nenek menemukan rumah tua di pinggir sini. Nek, nanti malam bersiaplah menaikkan lesung karena akan datang banjir. Sekarang aku akan kembali ke sana. Malam pun tiba. Pestanya diadakan pun berlangsung sangat meriah. Anak kecil itu datang memanggil para penduduk. Hei anak kecil, cepat dari sini, pergi dari sini. Jangan sampai bersikap kasar kepadamu. Kalian tidak mengenal aku adalah yang anak tubuhnya penuh luka. Nggak usah banyak cerita. Pergi dari sini. Jangan mengganggu pesta kami sini. Anak kecil itu pun menancapkan lidik ke tanah. Aku akan segera pergi dari sini jika kalian bisa mencabut lidik ini. Para penduduk itu pun bergantian berusaha keras untuk mencabut lidi itu. Sungguh aneh tidak ada yang bisa mencabut lidi itu. Orang berhati jahat tidak akan mampu mencabut lidi ini. Dengan mudah, anak kecil itu mencabut lidi itu. Dan tidak butuh waktu lama, desa tersebut tenggelam dan menjadi sebuah danau. Dan tiba-tiba saja nenek sihir datang. Hihihihihihi. Hei bocah, jangan kamu bilang saat aku berhenti menyihirmu. Dasar kamu penyihir jahat. Kali ini aku akan melawanmu. Hehehe. Jangan bermimpi bisa melawanku. Hanya seekor naga yang mampu membunuhku. Seekor naga, tunggulah di sini. Aku akan berubah menjadi naga. Hei anak kecil, jangan lari kamu. Seekor naga besar pun muncul dari danau. Nenek sihir pun sungguh ketakutan. Hei anak sihir, sungguh sia-sia hidupmu. Hanya kamu gunakan untuk berbuat jahat. Sekarang, terimalah hukumanmu. Aduh, tolong, aku terbakar. Tolong, aku terbakar. Nenek sihir itu pun mati di semur naga jahat. Setelah nenek sihir itu mati, naga pun kembali ke dalam air. Sementara itu, nenek tua yang menolong anak kecil itu selamat dari banjir yang menerjang desanya. Dia berhasil dan sampai ke pinggir danau. Desa yang sudah berubah menjadi danau itu kemudian dikenal Danau Rawapening. Danau Rawapening ini sekarang menjadi salah satu wisata tujuan di Semarang.